Kenapa kamu terlambat? Ini Pak Siap. nih. Siapa Pak? Siap, salah. Usap. Siap. Tenang, Gitu. tenang. Sama senior itu jangan melawan. Bener saja pusapnya itu. Ini parah nih. Apa itu? Siap. Kali-kali kamu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Sugestikan di diri Anda, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin senang, semakin hari saya semakin nyaman, semakin hari saya merasa damai, semakin hari saya merasa lebih rileks. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda membuat Anda semakin rileks, rileks dan rileks. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda semakin rileks, rileks, dan rileks. Maka dari itu Anda harus sadar nafas, ya. Anda sadar nafas, sudah nikmati nafas Anda secara alami. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda itu semakin rileks, rileks dan rileks. Setiap pikiran yang masuk di diri Anda, pikiran yang negatif, pikiran yang menyusahkan Anda, yang was-was, segera pusatkan pikiran Anda pada nafas Anda secara alami. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda semakin rileks, rileks, dan rileks. Gitu. Ya, itu segera lakukan sadar nafas. Begitu ya, kawan-kawanku semua. Sugestikan di diri Anda bahwa ya Anda semakin sehat. Gitu. Kalau Anda ditanya orang, apa kabarmu? Begitu. Saya sehat. Saya kuat. Gitu. Jangan kalau ditanya sama teman-teman Anda, ditanya sama tetangga Anda, gimana kabarmu? Aduh, gak tahu ini. Begini, gak karuan. Jangan ya, jangan. Apapun yang Anda rasakan, kalau Anda ditanya seseorang, apa kabarmu? Ya sudah, sehat saya. Karena itu apa? Kalau Anda sudah berucap, sehat saya, kuat saya. Ingat, di dalam tubuh Anda 70-80% itu adalah cairan, air. Dan ingat kata-kata Anda itu akan diserap oleh cairan yang ada di tubuh Anda. Kalau kata-kata Anda selalu negatif, maka cairan yang ada di tubuh Anda itu juga menangkap dengan negatif. Tetapi apa yang Anda ucapkan, kalau penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi, penuh dengan percaya diri, penuh dengan ketenangan, maka cairan yang ada di tubuh Anda menyerap energi itu dengan baik pula, yang akhirnya cairan-cairan itu akan menjadi jernih. Begitu. Karena sekali lagi saya ingatkan, saya ini kutip dari Mas Deddy Corbuzier ya. Beliau pernah mengungkapkan bahwa ada dua air dalam gelas. Yang satu gelas diisi dengan umpatan-umpatan, yang satu gelas diisi dengan doa-doa. Setelah diadakan penelitian di laboratorium, ternyata air yang diberi umpatan-umpatan, kata-kata yang dengan penuh kebencian, itu mengeruh. Ya. Sedangkan air yang kasih doa-doa dan ucapan yang baik, itu mengkristal, semakin jernih. Itu. Maka hati-hati dalam Anda bicara, karena apa? Apa yang Anda bicarakan, ya, apa yang Anda bicarakan itu ditangkap oleh raga Anda. Gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami, karena kata adalah doa, itu adalah sebuah kata-kata yang sampai saat ini saya percaya. Gitu. Gitu ya. Terus saya akan tes Anda, yaitu
untuk menerima sugesti. Saya ingin apakah Anda itu dalam menerima sugesti itu bisa atau enggak. Gitu. Ini tonton sampai selesai ya. Cuma sebentar saja video saya. Tonton sampai selesai. Nanti saya akan membahas yaitu sebenarnya kalau Anda sudah bisa membiasakan diri dengan keadaan Anda, itu Anda akan bangkit. Sensasi itu akan hilang itu tanpa Anda sadari. Tentunya dibutuhkan waktu. Begitu. Oke, saya akan tes Anda. Saya ini membawa yaitu rujak. Nah, ini adalah dondong muda ya. Saya akan makan. Nah, sekarang apakah air liur Anda berkeluaran? Kalau keluar, telan. Telan ya, telan. Kalau air liur Anda berkeluaran, berarti Anda itu sebenarnya mudah menerima sebuah sugesti. Nah, itu. Tujuan saya adalah itu. Gitu ya. Oke, pembahasan kali ini adalah yaitu kalau Anda sudah mau, sudah bisa membiasakan dengan keadaan Anda yang sekarang, memberanikan apa yang Anda takutkan. Sebenarnya sensasi itu akan hilang tanpa Anda sadari. Enak sekali Pak Yono ngomong, iya, saya bersandingan dengan sakit ini lama. Saya paham, karena itu yang saya lakukan. Saya walaupun merasa sempoyongan kelengan, merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri, perut saya itu ada aja sensasi, ya, pegel-pegel, kaki itu rasanya berat, kepala rasanya berat, bahkan kadang ya pusing, bahkan dulu itu pusing hampir tiap hari. Ya, saya membiasakan diri dengan hal itu. Tentunya di sini harus tahu yaitu edukasinya. Saya kan sudah tahu kalau saya itu kena psikosomatik, jadi saya bisa membiasakan dengan keadaan itu. Gitu. Lain halnya, misalkan Anda minimnya edukasi, tidak tahu apa itu psikosomatik, tidak tahu apa itu asam lambung. Memang saya bukan dokter, bukan tenaga medis, bukan ahli kesehatan, tetapi saya juga belajar. Ya, tentunya belajar saya sama dokter berbeda. Gitu. Itu. Ya. Nah, ada juga Anda mungkin kalau baru merasakan sakit ini ya, anxiety psikosomatik asam lambung seumuran jagung, dalam hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan, saya yakin Anda memang, saya menyadari kalau Anda itu terkejut dengan adanya sensasi ini. Ya mungkin saja Anda itu terasa memberontak, terasa nggak ikhlas. Sakit apa? Pikiran Anda pasti begitu. Saya paham. Sebenarnya saya sakit apa ini ya? Sudah periksa sini, minum obat ini, sama dokter ini, herbal ini. Kok masih begini? Saya ini sakit apa? Dan sebagainya. Akhirnya Anda menebak-nebak sendiri. Mungkin Anda googling atau searching di Google, ya, atau di media sosial. Gejala-gejala ini ya. Misalnya Anda sering pusing, terus dada sering nyeri. Nah, pasti yang keluar itu menakutkan. Ya atau tidak? Nah, itu. Jadi Anda perlu sebuah edukasi. Jadi ya, saya akan berbagi pada Anda. Jadi begini. Pokoknya intinya ya, kalau Anda sudah tahu edukasinya bahwa Anda memang sudah kena psikosomatik ya, Anda nanti lihat 58 sensasi anxiety psikosomatik yang saya alami, nanti Anda lihat ya. Itu. Saya yakin kalau dari 58 itu Anda alami,
atau 50%-nya, atau 25%-nya, itu bisa jadi saya yakin Anda kena gejala-gejala psikosomatik. Itu, nanti dilihat ya. Nanti akan saya taruh linknya di kolom komen atau di deskripsi saja. Itu. Nah, jadi inti dari yang saya bicarakan saat ini, yaitu Anda itu ya, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Nah, bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang itu tentunya harus ada rasa kesadaran dulu. Ya, sadar bahwa asam lambung itu sensasinya ya begini, bahwa gejala-gejala psikosomatik itu sensasinya ya begini. Sadari dulu. Kalau Anda sudah menyadari, tentunya Anda nanti akan ya sudah ikhlas dan sabar bisa menikmati prosesnya. Nah, bisa sadar, bisa menyadari, itu harus mendapat sebuah edukasi. Kalau belum mendapat sebuah edukasi, apa sih asam lambung, apa sih psikosomatik, maka Anda tidak bisa sadar. Gitu. Nah, kalau Anda sudah sadar dulu, ya gejalanya memang begini-begini, nanti Anda akan bisa membiasakan dengan keadaan Anda. Gitu. Anda akan berani mencoba, yaitu apa yang Anda takutkan untuk Anda beranikan. Ya, tonton sampai selesai. Ini saya bicara apa adanya, ya. Saya nggak mulu-mulu. Karena untuk melakukan ini, membiasakan diri, menyesuaikan dengan keadaan, itu dibutuhkan kesadaran dulu. Kesadaran itu bisa tumbuh kalau kita sudah mendapat edukasi. Tahu. Ya. Kalau sudah sadar, nanti Anda akan ikhlas kok, akan sabar, menikmati. Akhirnya Anda selalu introspeksi diri nanti. Gitu. Bukan penghakiman diri, bukan menyalahkan diri sendiri. Ingat, introspeksi diri sama menyalahkan diri sendiri itu sesuatu hal yang berbeda. Itu, ya. Itu menurut pandangan saya. Jadi ayo sekarang alangkah baiknya Anda bolehlah mendengarkan motivasi dari siapapun. Tetapi kalau motivasi, terus solusi-solusi itu hanya ada di angan-angan saja, tentunya itu nggak akan pengaruh besar buat diri Anda. Mungkin saja Anda mendengarkan ocehan-ocehan dari saya ini. Maaf, saya nggak banyak senyum, ini serius. Mungkin saja Anda mendengarkan ocehan-ocehan saya ini. Nanti setelah mendengar ini, Anda lega. Setelah itu, Anda begitu lagi. Itu karena apa? Mungkin solusi dari saya atau motivator yang lain itu hanya ada di angan-angan saja. Atau Anda malas melakukan, atau Anda tidak percaya diri untuk melakukan, atau Anda tidak yakin. Gitu. Karena keyakinan ini sangat dibutuhkan. Rasa percaya diri ini sangat dibutuhkan kalau saat ini Anda menderita gejala-gejala psikosomatik. Itu Anda jangan larut dalam sensasi yang ada di lambung, ya. Tiap hari Anda memikirkan lambung Anda kasih obat, ada terapi dokter, Anda minum herbal, Anda sudah jaga pola makan, tetap aja ada sensasi di lambung. Nah, ini harus Anda tertuju pada yang lain, mungkin pola pikir Anda, gitu, ya. Itu jadi ayo mulai dari sekarang. Ini bentuk kepedulian saya sama penderita psikosomatik, ya. Ayo sesuaikan keadaan Anda yang sekarang. Menyesuaikan diri. Adaptasi. Ya, itu. Karena Anda saat ini dikejutkan oleh sensasi yang luar biasa. Gitu ya. Dulunya Anda itu enjoy saja, sehat-sehat saja. Setelah kena sakit ini, kok sensasinya begini. Anda terkejut. Ya, Anda dikejutkan oleh sensasi itu. Maka kalau sudah itu, ya ayo sesuaikan diri dengan keadaan Anda yang sekarang. Anggap saja bahwa sakit ini, sensasi ini itu adalah bawaan dari tubuh Anda yang sekarang. Itu sering saya ucapkan pada Anda. Itu ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah Anda begini ya. Ini kok beda ya, motivator ini beda. Penyembuhannya kok beda. Jangan membanding-bandingkan. Apalagi Anda membandingkan sensasi-sensasi itu
dengan orang lain. Saya kok enggak, kamu kok iya, ini kok gini, kenapa? Ingat ya, ingat, penyembuhan orang, lain orang itu mungkin juga bisa lain strateginya. Itu, ya, itu yang perlu Anda pahami. Karena nantinya Anda juga akan mendapatkan strategi sendiri untuk menyembuhkan diri Anda. Tuh, ya. Ayo mulai sekarang sesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Tubuh Anda ini adalah alam semesta, tetapi alam semesta kecil. Ya. Sekarang saya tanya pada Anda, alam yang menyesuaikan kita atau kita yang menyesuaikan alam? Nah, saya jawab, kitalah yang harus menyesuaikan dengan alam. Gitu. Nggak mungkin alam menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan keadaan kita. Nggak bisa. Kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan. Kita harus menyesuaikan dengan alam. Gitu. Saat musim hujan, kita harus menyesuaikan. Saat musim hujan dingin. Nah, Anda harus menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan dingin itu bagaimana. Musim panas. Nah, itu pelajarilah. Gitu ya. Makanya adaptasi ini sangat diperlukan sekali. Ya saya tahu kalau Anda baru 1 bulan, 2 bulan, mungkin susah untuk melakukan itu. Tapi, kalau sudah bertahun-tahun, kok masih susah, kebangetan Anda. Gitu. Ya. Saya itu bertahun-tahun alami ini. Akhirnya saya tahu kalau kena psikosomatik, ya sudah. Tentunya di sini juga harus dibutuhkan mental yang baja, mental, keberanian, rasa percaya diri, ketenangan, dan sebagainya. Itu ya. Nah, ayo belajar sekarang. Jangan Anda hanya mengeluh saja. Mengeluh. Itu nggak solusi. Kalau Anda mengeluh sama Tuhan, bagus. Ya. Tetapi kalau tiap hari Anda, Pak, bagaimana ini? Kok begini? Solusinya, Pak. Solusinya kalau Anda bertanya di kolom komen, saya ngetiknya itu mungkin bisa berapa halaman itu. Ya. Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Itu ya. Solusi memang penting, tetapi edukasi lebih penting. Edukasi lebih penting. Anda menjalankan solusi dari siapapun. Anda minum obat, yang ngasih obat mungkin gelarnya profesor, dokter, dan sebagainya. Tetapi kalau pikiran Anda ini nggak ada kelola, nggak ada tata, obat itu, mohon maaf, mungkin efeknya itu kecil. Gitu ya. Nah, jadi saya tetap menyarankan Anda yaitu untuk apa? Menyesuaikan diri dengan keadaan Anda yang sekarang. Beradaptasilah, biasakan, terus Anda mulai memberanikan apa yang Anda takutkan. Itu pesan dari saya. Kalau Anda nggak mau begitu, susah Anda. Saya jamin susah. Susah untuk bangkit. Kalau Anda malas, mau begini-begini sudah malas, ya saya tahu Anda malas itu karena merasakan sensasi. Begitu. Tetapi sensasi itu kalau semakin Anda rasakan dan semakin Anda malas, maka sensasi itu akan terus mendekat sama Anda. Anda pasti akan sering mengalami sensasi itu. Gitu. Anda malas maupun tidak malas merasakan sensasi. Mending Anda tidak malas. Kan begitu. Itu ya. Enak sekali Pak Yono ngomong. Ya mohon maaf kalau saya enak sekali ngomong. Ya emang kalau orang sudah sembuh ya enak sekali ngomong ya. Tetapi mungkin kalau sakit mungkin nggak bisa ngomong seperti ini. Dan kalau orang yang tidak mengalami sakit ini nggak akan bisa bicara. Nggak akan bisa bicara tentang sakit ini. Nggak akan bisa. Karena dia nggak merasakan, nggak apa. Cuma ngomong saja. Kecuali dokter loh ya. Jangan nanti... Kecuali dokter, psikiater, ahli hipnoterapis, psikolog. Nah, itu. Kalau saya kan orang awam. Untuk bicara sakit ini, kalau saya nggak pernah mengalami, nggak akan berani saya ngomong begini. Gitu ya. Tetap semangat. Pokoknya ingat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.